Okay, what are we going to learn today? We're going to learn conditional clause. Kita belajar kalimat if clause. Atau bahasa Indonesianya adalah kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian itu seperti apa sih? Ya, kalimat pengandaian itu jika kamu seperti ini nanti akan seperti ini. Gitu. Ya, jadi ada jikanya tuh di depan. Bila kita nanti seperti ini nanti akan bagaimana? Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, kalimat pengandaian ini ada 4 jenisnya. 4 apa 5 ya? 5, Deng. Jadi yang pertama adalah tipe 0. Tipe 0 ini contohnya misalnya jika dia lelah dia akan jika dia lelah dia berhenti. Jika dia lelah bekerja, dia berhenti. Atau jika bahan bakarnya habis, dia berhenti. Ini kita bicara misalnya mesin kendaraan gitu ya. Bahan bakarnya habis dia berhenti. Tidak akan bekerja ya. Jadi itu bersifat otomatis. Atau bila. Jadi jika ini banyak persamaan katanya ya, bisa bila ya, atau jikalau, atau jika saja, andaikan, andai saja, andai kata ya. Jadi banyak sekali persamaan katanya. Kalau saja, bila mana, dan lain-lain ya. Jadi jangan bingung dengan terjemahan sinonimnya dalam bahasa Indonesia yang banyak ya. Contoh yang kedua adalah bila matahari bersinar terik. Jika panas. Jadi sesuatu yang otomatis. Misalnya kita di luar ya. Bila matahari bersinar terik tuh kita pasti langsung terasa panas. Itu ciri khas tipe ke-0. Itu adalah kayak seperti fakta ya, satu fakta. Kemudian tipe ke-1 adalah kalau saya membaca terlalu lama, saya akan tertidur. Ini penyakitnya orang yang sudah berumur ya, seperti saya. Kalau saya membaca terlalu lama, saya akan tertidur. Perhatikan bedanya dengan tipe ke-0. Tipe ke-0 tidak ada kata akan. Tipe ke-1 ada kata akan. Jadi ini artinya ada satu proses. Oke, contoh lain tipe ke-1. Jika HP
HP-nya rusak, dia akan memperbaiki. Dia akan membeli yang baru. Ya. Jika HP-nya rusak, dia akan membeli yang baru. Karena HP bagi dia adalah sesuatu yang penting ya untuk komunikasi ya. Jadi ya kalau rusak kayak gimana? Misalnya rusaknya sudah tidak bisa dibetulkan lagi, lebih mahal biaya membetulkannya, ya udah dia akan beli yang baru ya. Ini adalah sesuatu yang wajar. Bandingkan dengan tipe kedua. Kalau saja saya istri. Ini manajemen ya. Kalau saja saya mendapat jadi CEO perusahaan, akan diberikan banyak bonus. Gitu ya. Nah, untuk conditional tipe kedua ini adalah bukan sesuatu yang wajar. Misalnya yang berbicara ini kita posisi di semester 2. Tiba-tiba kita bilang, oh kalau gue jadi direktur utama di sini, wah gue kasih banyak bonus. Padahal dia baru masuk kerja juga seminggu ya, masih kontrak. Tiba-tiba dia ngomongnya seperti itu. Berarti itu tidak real. Kalau tidak real, masuknya ke tipe kedua. Tapi kalau ini dikatakan oleh orang yang sudah jadi misalnya general manager selama bertahun-tahun dan dia juga punya saham di perusahaan itu, tiba-tiba dia mengatakan, nanti apabila saya menjadi CEO di perusahaan ini, insya Allah saya akan berikan banyak bonus. Nah, itu mungkin kalau itu ya. Itu mungkin, maka itu masuknya ke tipe ke-1. Tipe ke-1 ya. Jadi masuk ke tipe 1 atau 2 itu tergantung dari seberapa real kalimat itu, konteksnya. Ya. Contoh yang lain, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Elon Musk, ada yang tidak tahu? Siapa tuh, Miss? Orangnya di mana rumahnya, Miss? Itu yang punya Tesla ya. Ada yang bingung? Ada yang roaming? Tahu semua kan ya? Tahu, Miss. Tahu, Miss. Kita cuma ngantuk aja, Miss. Yes, bagus. Bila Elon Musk adalah abangmu, kamu akan diajak ke Mars. Ya. Sekarang gini, mungkin enggak dia abangmu. Mungkin, Miss, tapi kemungkinannya 0,00001. 0,000 jauh banget, 000 banget. Nggak mungkin dong, Miss. Kenapa nggak mungkin? Mungkin aja, misalnya siapa tahu si Elon Musk ini kan orangnya rada nyeleneh ya. Misalnya dia lihat gambar profile picture WhatsApp kamu atau Facebook atau IG, lihat, ini kok kayak teman aku waktu teman aku yang dulu yang aku kehilangan dia, aku angkat dia jadi adik aku. Nah, kan diadopsi jadi adiknya Elon Musk ya.
Mungkin aja zaman sekarang kan wajah kalian ada di sosmed. Wah, ini mirip banget nih sama saudara aku yang udah lama. Ya, aku angkat aja lah. Anak ini anak mana nih? Kita bangsa, Bos. Oh, ya udah, coba kontak dia. Mau nggak jadi adik saya angkat. Gitu. Adalah mungkin itu. Maksudnya tapi kemungkinannya sangat kecil sekali ya kan. Nah, kalau itu tuh tipe kedua. Ya. Itu tipe kedua seperti itu ya. Sekarang tipe ketiga. Kalau tipe ketiga tuh seperti apa? Tipe yang tidak mungkin. Nah, kalau ini 100% tidak mungkin. Kalau tadi yang tipe kedua masih ada kemungkinannya kecil, kalau ini 100% tidak mungkin. Kok bisa nih? Kan apapun bisa terjadi di dunia ini. Ya, tapi kecuali yang ini, ya. Jika saja atau jika dulu ya sama saja. Jika dulu mereka paham interest. Itu ya. Pertanyaannya gini, kalau ada orang ngomong kayak gitu, aduh, mereka kan dulu kan duitnya banyak banget, tapi sayang duitnya diambur-amburkan gak jelas, akhirnya sekarang mereka susah. Coba dulu mereka beli saham Pinterest, sekarang udah kaya mereka. Pertanyaannya dulu mereka beli saham Pinterest atau enggak? Enggak, ya kan? Dan itu nggak bisa dibalik lagi karena itu terjadinya di masa lalu. Jadi ini menyangkut waktu ya. Karena waktu kan tidak bisa dikembalikan. Bisa aja Miss kalau pakai mesin waktu Doraemon, kamu kebanyakan nonton film anime Jepang. Nggak mungkin ya. Jadi ini tuh udah nggak mungkin karena waktunya udah lewat. 3. Kalau saja dulu dia menikah dengan ibuku, maka aku maka aku akan maka wajahku akan seperti Luna Maya. Ini coba kalimatnya dikondisikan. Maaf ya. Ini lagi apa? Belum ini banget nih, saya belum bangun banget ya. Kalau saja dulu dia telah menikah dengan ibuku. Wah, itu jauh banget itu ya. Waktu terjadinya. Kenyataannya siapa yang menikah dengan ibuku? Bapakku. Wajahku ya seperti inilah ya. Hidungnya itu ya tidak seperti Luna Maya gitu kan. Nah, sekarang bagaimana untuk menerjemahkannya? Bagaimana untuk menerjemahkannya? Kita lihat untuk tipe 0, sebetulnya ada lagi tipe keempat, tapi nanti kita bicarakan ya. Tipe keempat itu nanti Anda tidak akan kuat. Biar aku aja yang mengalaminya ya. Berat ya, Bu. Nanti akan saya informasikan. Ya, kalau tipe ke-0 itu gini. Simple present tense dan simple present tense rumusnya. Simple present tense.
Ya, jadi ini kan dua kalimat ya yang dihubungkan dengan tanda koma. Kalimat pertama itu harus dalam bentuk simple present tense, koma. Kalimat kedua dalam bentuk simple present tense juga. Kenapa ini disebut kalimat? Kalimat itu cukup ada satu subjek, ada satu predikat, itu udah bisa disebut kalimat. Ya. Kalau kalimat itu hanya terdiri dari satu subjek dan yang lain yang bukan predikat, maka itu tidak bisa disebut kalimat. Itu disebutnya frase atau kumpulan kata. Misalnya terdiri dari predikat-predikat tanpa subjek. Itu pun nggak bisa disebut kalimat. Yang disebut kalimat ada satu subjek, ada satu predikat. Ya. Ini subjeknya bahan bakarnya. Ya. Kemudian simple present tense itu yang seperti apa, Miss? Dia harus menggunakan kata kerja ke satu atau to be ke satu atau model auxiliary ke satu. Ya. To be ke satu itu am, is, are. Model auxiliary ke satu adalah yaitu can, may, must, shall, will. Seperti itu ya. Kalau kata kerja ke satu udah tahu kalian ya. Nah, sekarang gimana untuk menerjemahkannya? Jika bahan bakarnya habis. Bahan bakar bahasa Inggrisnya apa ya, Miss? Fuel bukan. Fuel. Fuel gimana Mas? Ya, ini dibacanya fuel. Fuel. Ya. Bukan fuel ya. Fuel. If the fuel habis apa? Gone, tapi kita nggak boleh karena gone ini adjektif. Kalau adjektif itu bukan kata kerja ya. Jadi harus ada to be-nya karena ini kalimat aktif. Nah, jadi pakainya is karena di sini tidak ada kata kerjanya. Jadi harus pakai to be. To be-nya to be ke satu. Karena fuel itu dianggap satu. Bahan bakar kan nggak bisa dihitung ya. Maka to be-nya adalah bukan am, bukan are, tapi is. Ya. Bisa disingkat gini. Fuel gone. Dia berhenti. Ini dia nih maksudnya mesin. Mesin ya. Atau bisa juga mobil ambulan. Bolak-balik aja tuh ambulan. Dia berhenti. Bahasa Inggrisnya apa? It stopped. Very good. It stop pakai ini. Jangan lupa. Stop. Oh, pakai S, Miss. Itulah ciri-ciri simple present tense. Ya, if you want to talk about something that is the third thing or person singular, kalau dia orang ketiga tunggal atau sesuatu yang sedang kita benda yang jumlahnya itu satu yang sedang kita bicarakan, misalnya mesin atau apa yang jumlahnya satu dan dia melakukan suatu pekerjaan, maka itu harus dikasih S di kata kerjanya. It stops. Kalau yang berhenti saya, maka saya mengatakan I stop. Kalau yang berhenti kamu, you stop. They stop. We stop. Tapi kalau she stops. He stops. Ya, it stops. Pakai S itu ciri-ciri simple present tense. Kemudian yang ini masih tipe ke 0. Bila, if. Matahari bersinar terik. Apa itu Miss? Matahari. Matahari adalah Sun. sun. If the sun bersinar. Itu kata kerja tuh bersinar. Burning. Kata Shine. 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 Bersinarnya begini apa begitu? Begini. Begitu. Ini begitu, Miss.
Yes. Pakai S dong, kan itu Iya. kita bicarakan satu benda yang jumlahnya satu. Maka shines ya. Shines bacanya. Shines. 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 Syuh. Kayak itu ya. Selamat malam. Syuh. Bersinar terik. Terik itu shines. Ya anggap aja shines. Bright. Atau brightly. Kalau brightly dengan teriknya ya. Sun shines bright or shines strongly. The sun shines so bright ya. So bright. Sangat terik ya. Kita panas. Otomatis tuh. Apa kalau kita bahasa Inggrisnya? We are hot. We Pakai R nggak? Bu? Pakai to be ya. enggak. Panas ini adjektif, kata kata sifat atau kata kerja. Panas. Sifat ya? Kayaknya sih kata sifat ya. Iya. Soalnya kalau kata kerja memanaskan. Dipanas. Ya. Berarti pakainya Berat. are ya. Iya. Hot. You are hot ya. Itu. Jadi pakainya to be pertama. Ya, pakainya kata kerja pertama yang udah dikasih S. Karena kita subjeknya kebetulan sesuatu yang jumlahnya satu. Ya. Nah, kalau ini seperti apa? Ini juga gampang kok. Masih menggunakan simple present. Kemudian setelah koma dia ada simple future tense. Simple future nih gimana sih Miss? Ya pokoknya akannya itu will aja. Ya pakainya will aja ya. Nggak usah pusing-pusing mikirin. Nah tadi Miss rumusnya simple present sama. Udah bilang aja bentuk satu terus sesudahnya will. Jadi ini masih menggunakan kata kerja pertama atau to be pertama atau model pertama. Kalau if saya membaca terlalu lama. Read. Read too long. Read so long. If I Read. Too long. book, ini buku-buku ya. Buku. Terlalu lama. Too long. Too long. I will sleep. I will Sleep. sleep. Kalau sleep tidur. Kalau tertidur, Oh, terus tidur. I will Fall asleep ya? fall asleep. Fall asleep. Tertidur tuh kan nggak sengaja ya. Ya. Tertidur. Fall asleep. I will fall asleep. Jadi setelah will ada kata kerja pertama. Jadi setelah model, walaupun modelnya ini ke satu ataupun modelnya ini kedua, dia diikuti dengan kata kerja bentuk satu. Ya. Sekarang ini, jika if HP-nya rusak, HP-nya ini HP-nya orang perempuan ya. Oh, her apa sih? If her Phone broke. atau her cell phone sama aja. Phone is broken. Phone. Terus Broke apa pakai dulu? broke apa ya? Rusak itu kata apa tuh? Rusak. Kata benda apa kata kerja rusak? Kata kerja sih.
Kalau kata kerja merusak. Ya, kata benda, Ban. Benda, Miss. Kok saya bilang kali kata benda sih, harusnya kata sifat. Makanya kok benda bisa nggak bisa dihitung ya. Saya terdistraksi oleh kerupuk. Is broken berarti Broken. Broken. Is broken karena rusak broken ya. Dia akan membeli yang baru. He will He will buy buy Will buy a new one. a new one. new- Very good. A new one. Very ya. good. Nah, sekarang tipe kedua. Gimana, Miss? Apakah masih simple present tense? Enggak, simple past tense. Simple past tense. Kemudian di sini akannya bukan will tapi would. Ya. Nah, gitu. Simple past tense itu gimana sih, Miss? Dia harus pakai kata kerja kedua atau to be kedua atau model kedua. Ya. Tapi kenapa saya bilang di situ menggunakan bentuk kedua? Jadi gini, kalau conditional clause itu kita nggak mikirkan waktu seperti di tenses yang lain. Kalau tenses yang lain kan gini, bentuk kedua itu Miss, simple past tense digunakan untuk hal-hal yang udah terjadi di masa lalu, sekarang enggak lagi. Kalau di conditional clause itu nggak ada hubungannya dengan waktu seperti itu, tapi hubungannya adalah dengan mungkin sejauh mana kemungkinan dan kerealistisan dari pengandaian ini. Kalau pengandaiannya bersifat realistis dan dia otomatis, maka gunakan tipe 0. Kalau dia pengandaiannya adalah realistis dan ada prosesnya, ada kata akan, gunakan tipe ke-1. Tapi kalau pengandaian itu mengadi-ngadi gitu ya, tapi ada kemungkinannya kecil, itu tipe ke-2. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan masa lalu atau masa depan atau apa, nggak ada. Cuman kalau misalnya kita ngomong, kalau saya menjadi CEO perusahaan ini, itu kan di masa depan tuh. Kita ngomongin di masa depan ya. Kalau gue ntar jadi direktur di sini, tapi kita nggak bisa ngomong if I will be the director. No. Karena itu kan mengada-ngada. Jadi kita pakai kata kerja kedua atau to be kedua atau model kedua. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ya. Jadi khusus untuk conditional clause, sejauh mana kemungkinannya dan kerealistisannya kalimat itu. Ya. Kalau saja if only juga bisa ya. If only. I menjadi. Was itu artinya adalah. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi di sini menjadi ya, menjadi itu belum jadi ya. Kok apa ya? Menjadi itu kayaknya belum jadi ya. If I menjadi become apa became? Kata kerja kedua. Karena kata simple past tense. Dua ya. Only I became the CEO of this company. Saya akan berikan banyak bonus. I would. Ya dibacanya would. I would Give many a lot of bonuses. Jadi setelah would ini kata kerja dasar karena would itu model bentuk kedua. Bentuk pertamanya will. Setelah model mau itu bentuk pertama kek, bentuk kedua kek, kata kerjanya harus kata kerja pertama. Ya. Jadi nggak ada tuh would gave atau would given, nggak ada ya. Yang kedua, bila if Elon Was your brother?
Kenapa was? Karena to be kedua. Kamu akan diajak ke mana? You will be. You would. Be. Miss, ini gimana Miss diajak? Diajak itu kan kalimatnya kalimat pasif. Kalau kalimat pasif harus ada to be dan kata kerja ketiga. Would be, karena setelah would, to be-nya harus kata kerja dasar, to be dasar ya. Would be, would be taken, kata kerja ketiga. Yes. Oh, taken To Mars. Mars. Ya. Repot banget sih, Miss. Ya sih, ini kalimatnya soalnya ada kalimat pasif ya. Mungkin Anda bisa aja gini, dia akan mengajakmu ke Mars. Dia akan mengajakmu ke Mars. Nanti bahasa Inggrisnya he would take you to Mars. Karena ini kalimat aktif lebih mudah untuk diterjemahkan. Anda udah biasa. Ya. Tapi karena ini kalimatnya pasif, Anda agak masih belum ya. Bisa sih Anda cuma rada nggak pede gitu nyebutnya, padahal udah benar ya. Would be taken to Mars. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tipe ketiga? Jika saja dulu. If only. If only atau if saja boleh. Mereka telah memberi saham Pinterest. Ini gimana, Miss? Bentuk kalimatnya apa? Oh iya, ini adalah bentuk ketiga. Bentuk ketiga tapi bukan present perfect. Kemarin kita sudah belajar present perfect ya. Present perfect adalah bagaimana mengatakan sudah dan belum. Kalau saya sudah, I have. Kalau saya belum, I haven't. Ya, terus kata kerja ketiga. Ya, terus kata kerja ketiga. Ini adalah present perfect, tapi yang kita gunakan di sini adalah past perfect. Bedanya gimana, Bu? Past perfect dengan present perfect. Kalau past perfect, dia pakainya had. Jadi, saya sudah, I had. Saya belum, I hadn't. Enaknya kalau di past perfect, itu hanya pakai had aja. Mau she juga pakai had ya. She had. Kalau dia sudah, she had. She hadn't. Jadi nggak ada perbedaan untuk semua subjek ya. They had, we had, she had, he had, it had, ya. I hadn't, they hadn't, we hadn't, she hadn't, dan lain sebagainya. Itu sama semuanya yang penting. Terus bedanya apa, Bu? Kalau saya sudah yang ini dengan saya sudah yang ini, apa bedanya? Kalau saya sudah I have, misalnya saya sudah mandi. Ya, saya sudah mandi yang ini. I have taken a shower. Itu artinya mandinya itu di masa lalu dan terasanya di masa sekarang. Kalau kalimatnya misalnya I have taken a shower, that's why I feel good right now. Ya, makanya saya sekarang ngerasa seger karena saya tadi udah mandi. Jadi mandinya di masa lalu, efeknya terasa sampai di masa sekarang. Kalau I have. Atau misalnya, saya sudah mandi selama 1 jam. I have taken a shower for 1 hour.
Berarti itu kan mandinya dihitung dari sekarang, mundur 1 jam, itulah awal saya mandi. Ya, I have taken a shower for 1 hour. Ya. Tapi kalau I had, ini terjadinya di masa lalu, selesainya di masa lalu juga. Gimana tuh, Miss? Terjadi di masa lalu, selesai di masa lalu. Misalnya, tadi pagi saat saya ke rumahnya, dia udah mandi selama 1 jam. Tadi pagi kan di masa lalu tuh. Tadi pagi kira-kira jam 7, ya. Tadi pagi kira-kira jam 7 saat saya di rumahnya, dia sudah mandi selama 1 jam. Artinya dia sudah mandi dihitung dari jam 7, mundur ke belakang 1 jam. Jam 6 pagi lah dia mandi, dan saya datangnya jam 7. Jam 7 dia udah mandi selama 1 jam. Jadi terjadinya di masa lalu, selesainya di masa lalu. Itulah kalau menggunakan had, ya. Atau misalnya gini, di tahun 2010, Bu, orang tua saya sudah menikah selama 20 tahun. Di tahun 2010 tuh. Artinya mereka menikah 20 tahun sebelum 2010, ya, dan kita mengatakan sampai dengan tahun 2010 itu udah 20 tahun. Jadi dimulai di masa lalu dan selesai di masa lalu. Itu tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Masa sekarang apakah mereka masih menikah? Itu nggak penting dalam kalimat itu. Jadi nggak disebut. Ya. Kira-kira paham nggak ya? Jadi kalau I had itu tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Itu terjadi mulai masa lalu, selesai juga di masa lalu. Kalau I have terjadi di masa lalu, selesainya di masa sekarang atau terasanya di masa sekarang. Misalnya, dia udah nyanyi selama 3 jam. Miss, dia udah nyanyi Miss selama 3 jam. Kalau menggunakannya has, ya. She has sung. Sung itu dari sing, ya. Sing, sang, sang. She has sung for. Jangan lama-lama lah, kasihan. 10 minutes. She has sung for 10 minutes. Kalau pakainya has, berarti itu nyanyinya dari 10 menit sebelum sekarang sampai dengan sekarang. Tahu tuh Miss, dia lagi gembira kali itu udah nyanyi-nyanyi aja tuh selama 10 menit. Berarti dia dari 10 menit yang lalu sampai sekarang. Tapi kalau ini had, kalau pakainya had, she had sung for 10 minutes by the time I got here. Ya, dia sudah bernyanyi selama 10 menit saat saya sampai di sana. Saat saya sampai di sana, kapan saat saya sampai di sana? Ya pokoknya di masa lalu. Saya sampai di sananya jam 8 pagi, misalnya di masa lalu ya. Dia udah nyanyi sebelumnya, dari sebelumnya, 10 menit sebelumnya. Ya. Jadi, misalnya, I have taken a shower for 1 hour. When you told me. You called me this morning. Saya sudah mandi selama 1 jam saat kamu menelpon aku tadi pagi. Ngerti ya? Kalau had itu tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Terjadi di masa lalu, selesai di masa lalu. Ya. Itu namanya past perfect. Ya, ini past perfect. Jadi conditional clause tipe ketiga dia menggunakan past perfect di kalimat yang pertama. Jika saja if only, jika saja mereka telah, They had membeli. home. Membelinya harus kata kerja ketiga. Home.
Ya, ini dibacanya but. But. Seperti gini, seperti tetapi. Kalau tetapi kan juga but ya, tapi gini tulisannya ya, but. Ini pun but. Jadi entah dibuang kemana itu G-nya sama H-nya ya. Semuanya berubah, disebutnya but. If only they had but. Saham apa? Stock ya. Ya. Sekarang mereka sudah kaya. Hey, perhatikan ini pakai would. Would have, tapi disingkat ya. They would have been. Kaya itu bukan kata kerja tapi kata sifat. Jadi ada to be ketiga. Setelah have kan kata kerja ketiga atau to be ketiga. Ya. Miss, aku pusing, Miss. Udah nggak usah dipikirin. Tipe ketiga jarang dipakai kok. Ya, tipe ketiga tuh jarang dipakai. Saya sendiri jarang pakai ini. Karena ini tuh kayak penyesalan-penyesalan gitu ya, kayak aduh kalau aja dulu gitu lah. Ya itu sih boleh untuk evaluasi. Misalnya kita lagi diskusi dengan kawan-kawan kita, terus kita mengevaluasi misalnya acara yang sudah berlangsung. Oh, kalau saja waktu itu kita melakukan promosi acara lebih giat, ya mungkin kita dapat lebih banyak peserta ya. Nah itu boleh untuk evaluasi ya. Tapi nggak boleh untuk regretting something ya. Aduh, kenapa gue dulu nggak nikah sama si Lee Min Ho misalnya. Gue kan dulu nikahnya sama orang lain. Itu jangan ya. Jadi penyesalan-penyesalan kayak gitu tuh nggak. Lagian Lee Min Ho juga nggak sunat ya. Kalau saja dulu dia telah menikah dengan ibuku, if only. She had. He had. He, iyalah masa he nikah dengan masa she nikah. Iya, sorry. Enggak, alhamdulillahnya di Indonesia kita belum terlalu kayak gitu ya. If only He had married. Ya. With my mother. Ini juga bisa sih. My mother atau my mom. Ya. Then wajahku. My face. My face. Would ya baca Mom. Would Like apa tuh Miss? Would been like Luna. Like Luna Maya. Luna Maya. Miss kalimatnya ngaco banget nih. Ya maaf ya. Jadi itulah tipe ketiga ya. Itu tipe ketiga tuh sangat ya nggak disarankan sih ya. Anda pelajari aja tipe 0, tipe 1. Ya tipe 0 tuh kayak gini misalnya. Keponakan Anda atau adik Anda keluar naik motor. Hey, kalau kamu nggak pakai helm nanti kena razia gitu. Kalau itu tipe ke-1 ya, ada kata nanti atau akan ya. Gini, kamu mau kemana? Mau ini Kak, mau ini. Kalau kamu nggak bawa SIM, kamu melanggar peraturan lalu lintas. Kalimatnya absurd banget ya. Maksudnya gini, itu kan peraturan lalu lintas udah ada ya. Kemudian disuruh orang itu bawa SIM kalau mengendarai kendaraan. Tiba-tiba adikmu keluar naik motor tidak bawa SIM, maka dia otomatis melanggar peraturan lalu lintas. Kalau keluar naik motor bawa SIM, kalau enggak, kamu melanggar peraturan lalu lintas, itu otomatis. Nah itu nggak apa-apa itu dipelajari, lagian gampang kok ya, tipe 0 gampang,
tipe 1 juga gampang. Kalau tipe kedua untuk bercanda-bercandaan aja ya, tipe kedua. Wah, kalau duit gue banyak lu udah duit traktir lu, cie. Padahal situasinya duitnya nggak begitu banyak ya. Nah, kalau tipe kedua tuh untuk kayak gitu-gitu ya, atau pengandaian-pengandaian yang misalnya kalau Anda beli produk saya lebih banyak lagi, enggak deh, kalau itu mah wajar ya. Misalnya, kalau ya tipe kedua sih nggak terlalu penting-penting amat lah ya. Pokoknya tipe 0 dan 1 yang harus Anda kuasai. Yang mana itu gampang ya. Kalau tipe 4 gimana, Miss? Believe me, you don't want to know. Tipe keempat ini dia kayak mix conditional, namanya mix conditional. Jadi dia mungkin di depannya sini menggunakan simple past ya, kemudian koma dan dia terus menggunakan would have dan ketiga ya. Jadi nggak seperti tipe ketiga yang kedua ya, ini kan kedua ya, ini kedua ya, yang ini kedua nih. Kalau ini kan ketiga ya. Itu kalau ini nanti ininya kedua, sininya ketiga gitu loh. Jadi mixed conditional. Nanti saya kasih juga foto contoh-contoh kalimat yang mixed conditional. Ya itu nggak usah lah. Karena saya sendiri pun jarang sekali menggunakan yang seperti itu. Kenapa jarang menggunakan pengandaian yang tipe 3 ya? Mungkin karena saya orangnya tidak suka untuk menyesali yang sudah terjadi ya. Jadi itu jarang saya pakai. Kalian kelas Bekasi 2 ya? Ya, Miss. Inggris 2 Bekasi. Bekasi 2. Oke. Jika ada pertanyaan silahkan. Ya, you can ask me also in group chat. Silahkan tanya saja di WhatsApp group chat. Ya, boleh. I'm going to send you the link to this video, and also I'm going to give you the materials, and also we'll give you some exercises. Ya, so you can learn for a week. Jadi nanti ada soal latihan saya berikan di group chat, tolong dikerjakan. Dan karena ini adalah pertemuan ke-15, yang mana saya merasa kita belum cukup ya, nanti ada pertemuan tambahan untuk memperdalam tensis yang sudah kita pelajari. Ya, jadi sebelum UAS. Oh, masih lama soalnya ya. Jadi kita masih ada kesempatan 1 kali lagi untuk belajar. Kapan itu nanti saya informasikan di grupnya. Okay? Thank you very much for your have a good morning. Please try to practice what you got from all the lessons. Thank you very much. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.